dunia ini ataukah termasuk dalam hal ini adalah Indonesia, itu semua adalah milik Allah. Memandang bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang berbahaya, itu adalah suatu penistaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu kalau tadi bahasanya cukup ekstrim ya, bahwa sesungguhnya itu berbahaya atau namanya bencana, dan kemudian itu bisa menyebabkan orangnya itu sesat dan betul-betul bisa menyebabkan imannya bisa luntur. Sebab khilafah Islamiyah itu adalah jalur di mana kita bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Maka pernyataan beliau kalau tidak dicabut itu sangat-sangat mengharuskan baginya untuk kemudian segera istitabah dan mengulang syahadatnya, karena itu berbahaya. Sangat tepat yang dikatakan oleh Kiai MH Ainun Najib terkait dengan khilafah. Menjegal khilafah itu sama saja kemudian bersedia ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkaitan dengan perkara apa yang sudah tadi disebutkan, pernyataan daripada Menteri Agama itu memang betul-betul melukai luar biasa, tidak hanya umat Islam tetapi diri orang itu sendiri berkaitan dengan perkara ini. Perlu diketahui bahwa berbicara tentang khilafah Islamiyah, ya, kalau kita buka-buka di dalam berbagai macam kitab, khilafah Islamiyah itu adalah dalam istilah fikihnya itu sudah maklumun minad-din bid-darurah. Jadi perkara khilafah itu sudah sangat maklum, sehingga mungkin anak kecil sekalipun itu juga tahu. Sebagaimana halnya umpama saat ini kalau anak kecil Indonesia ditanya tentang negara Pancasila pastinya tahu dan menjelaskan. Jadi begitupun juga terkait dengan perkara khilafah. Khilafah itu adalah suatu perkara yang sudah ma'lumun minad-din bid-darurah. Sudah tidak bisa ditolak lagi, dan itu adalah ijma' dari kalangan kaum muslimin. Bahwa sesungguhnya khilafah itu adalah ri'asatun ammatul lil muslimina jami'an. Yakni suatu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Bitatbik syariatil Islam, dalam rangka untuk mentadbik, untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa khilafah Islamiyah itu, khilafah itu sendiri adalah suatu sistem pemerintahan, yang kemudian sistem pemerintahan ini yang akan merealisir diterapkannya secara kafah. Seperti tadi ayat yang disebutkan saudara saya yang ada di samping saya ini, bahwasanya udkhulu fis-silmi kafah, yang akan merealisir seluruh ajaran-ajaran Islam itu secara kafah. Itulah khilafah Islamiyah. Dan itu dalam rentang sejarah itu pernah terjadi selama 1300 tahun penerapannya, dan tidak pernah kemudian kaum muslimin memiliki suatu sistem selain daripada sistem ini. Ba'da inqiradi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah SAW wafat. Makanya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutkan bahwa sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh beliau, itu dikatakan i'lam aidan anna sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'ina ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwati wajibun, bal ja'aluhu ahammul wajibati haitsu ishtaghalu bihi
an dafni Rasulillah SAW. Ini jelas ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan itu ajma'u, bersepakat ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwah, yakni dalam rangka mengangkat seorang imam ataukah khalifah ba'da inqiradi zamanin nubuwah, setelah Rasulullah ataukah setelah berakhirnya masa kenabian. Itu para sahabat menyampaikannya wajibun, bal ja'aluhu ahammul wajibat. Bahkan para ulama, para sahabat waktu itu menjadikan perkara khilafah ini itu menjadi perkara yang amat sangat penting. Bahkan lebih penting daripada sekedar menguburkan atau penguburan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Bahkan kemudian di dalam kitab Al-Irsyad itu juga disebutkan komentar daripada Syekh penulis kitab itu, yakni Syekh Abu Ma'ali Al-Juwaini yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Haramain. Itu beliau mengatakan bahwa al-kalamu fil imamati laisa min usulil i'tiqad. Pembicaraan tentang imamah atau khilafah laisa min usulil i'tiqad, memang bukan perkara usulul i'tiqad, yakni akidah Islam. Wal khatru ala man yazillu bihi, namun bahaya bagi orang-orang yang tergelincir dalam perkara itu, yurabbi alal khatri ala man yajhalu aslan min usuliddin. Itu lebih besar bahayanya dibandingkan orang hanya salah paham terhadap salah satu bagian daripada akidah Islam. Ini betapa pentingnya perkara khilafah itu, dan ini sudah ijma bagi kalangan kaum muslim. Jadi sungguh-sungguh perkara yang menyatakan bahwasanya khilafah itu adalah mengandung bahaya, itu sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang kemudian membawa ajaran yang dapat membahayakan manusia. Lawang Allah yang menciptakan. Yang saya takutkan ini yang menyatakan ini itu justru bisa menikam bangsa dan negara kita akibat ucapannya. Kalau sampai kemudian diterapkan, itu bisa kemudian menyebabkan bencana yang datang akibat tindakan kita itu mempersoalkan perintah Allah. Sebab dunia ini ataukah termasuk dalam hal ini adalah Indonesia, itu semua adalah milik Allah. Memandang bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang berbahaya, itu adalah suatu penistaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu kalau tadi bahasanya cukup ekstrim ya, bahwa sesungguhnya itu berbahaya atau namanya bencana, dan kemudian itu bisa menyebabkan orangnya itu sesat dan betul-betul bisa menyebabkan imannya bisa luntur. Sebab khilafah Islamiyah itu adalah jalur di mana kita bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Maka pernyataan beliau kalau tidak dicabut itu sangat-sangat mengharuskan baginya untuk kemudian segera istitabah dan mengulang syahadatnya, karena itu berbahaya. Makanya sangat tepat apa yang dikatakan oleh dan ada satu hal ya, sangat tepat yang dikatakan oleh Kiai MH Ainun Najib terkait dengan khilafah. Menjegal khilafah itu sama saja kemudian bersedia ingin berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara itu adalah perkara yang sudah sejak dulu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini. Pertama kali, kalau tugas seorang nabi adalah berdakwah, yang mau didakwai siapa? Namun beliau diangkat menjadi khalifah dan juga menjadi nabi. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya ridho kepada satu sistem, yakni sistem khilafah. Yang kedua, Allah hanya ridho terhadap sistem yang bisa merealisir apa-apa yang kemudian dibawa oleh para nabi. Maka pernyataan daripada Menteri Agama ini sangat melukai umat Islam dan juga melukai Islam itu sendiri, dan itu sangat berbahaya. Maka kalau tadi harus dipecat kalau pernyataan daripada
orang-orang yang berdahului saya, kalau saya tidak hanya presiden itu harus mengecatnya, tapi dia harus menyuruh orang tersebut istitabah. Bahaya, sebab itu menikam dirinya dan menikam Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.